Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan hari ini 9 Mei 2024, di mana umat Kristiani seluruh dunia memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan tema renungan hari ini saya beri judul Awan Kemuliaan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mau dibawa naik dalam satu posisi di muka bumi ini, biasanya orang itu akan mendapat dukungan dari orang-orang yang punya otoritas lebih tinggi. Ada orang dalam, atau orang yang punya koneksi, atau juga orang yang punya dekengan uang. Tapi berbeda dengan yang dialami oleh Yesus. Waktu Yesus mau naik ke surga, waktu Yesus mau terangkat ke surga, Bapa di surga tidak mengirim malaikatnya untuk menjemput Yesus naik ke surga. Bapa di surga juga tidak mengirim kereta berapi atau kuda berapi untuk membawa Yesus naik seperti yang dikirim bagi Nabi Elia waktu Nabi Elia naik ke surga. Tapi satu-satunya yang kelihatan waktu Yesus naik ke surga adalah awan. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 1 tadi ayat yang ke-9, dan awan menutup Yesus dari pandangan mereka, dari pandangan para murid. Kalau dalam terjemahan bahasa asli itu begini saudara, lalu awan itu membawa Yesus naik ke surga. Jadi awan itu aktif, awan itu bawa Yesus naik. Ini bukan awan yang biasa saudara. Ini bukan awan yang saudara dan saya biasa lihat. Tapi ini adalah awan kemuliaan Tuhan. Ini adalah awan kemuliaan yang benar-benar disiapkan oleh Bapa di surga untuk membawa Yesus naik. Dan saya mau bahas ini buat saudara. Ada 3 poin yang mau saya share tentang awan kemuliaan ini. Poin pertama. Yang pertama kita lihat dulu di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan buat saudara. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberi kepada mereka gandum. Jadi awan diperintahkan oleh Bapa di surga untuk membuka pintu-pintu langit. Dalam terjemahan asli itu pintu-pintu surga. Untuk apa? Untuk menurunkan mana bagi bangsa Israel dan Musa di padang gurun selama mereka berjalan di padang gurun. Sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan, awan ini terus dibuat memerintahkan pintu-pintu surga terbuka oleh Bapa di surga. Dan mana turun dari surga saudara. Apa yang mau saudara dan saya dapatkan dari ayat ini? Itu artinya awan ini awan kemuliaan. Awan ini bicara tentang hadirat Allah, Shekinahnya Bapa. Allah hadir, Allah menyertai bangsa Israel dan Musa di padang gurun dalam tiang awan. Dan awan itu jugalah yang diperintahkan oleh Bapa untuk membuka pintu-pintu surga sehingga surga mengeluarkan, mengirim, menurunkan mana yang banyak dari surga bagi bangsa Israel di padang gurun sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Dahsyat banget kan saudara. Awan kemuliaan ini bicara tentang hadirat Bapa. Mengapa awan kemuliaan ini ada di atas Musa dan bangsa Israel? Karena Musa memiliki keintiman dengan Allah.
Karena Musa punya hubungan yang sangat intim dengan Bapa di surga. Sehingga awan ini, Shekinah, kehadiran Allah, kemuliaan Allah ini ada bersama Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya menangkap seseorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia juga akan mengalami hal yang sama seperti Musa dan bangsa Israel. Khusus Musa, karena Musa yang memiliki keintiman, maka awan kemuliaan itu akan bisa diperintahkan oleh Bapa untuk membuka pintu surga dan mengirimkan apa yang Musa dan bangsa Israel perlukan di padang gurun. Dahsyat bukan saudara? Saudara dan saya perlu awan kemuliaan ini, perlu hadirat Allah, perlu kemuliaan Allah yang datang dalam hadiratnya. Yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 tadi. Awan kemuliaan itu bukan saja membuka pintu-pintu surga lalu surga mengirimkan apa yang diperlukan oleh Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Tapi ternyata awan kemuliaan itu juga dipakai oleh Bapa untuk membawa Yesus naik dari bumi ke surga. Membuat Yesus berpindah level dari bumi ke surga. Dan Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, jika saudara dan saya mau mengalami peningkatan, berpindah pada level kehidupan rohani yang dahsyat di bumi ini, saudara dan saya harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam poin 1, Musa punya hubungan intim dengan Bapa di surga. Sehingga ada tiang awan. Sehingga awan kemuliaan itu hadir bagi Musa dan bangsa Israel. Demikian pun Yesus sebagai manusia yang diutus. Firman yang jadi manusia. Dalam Yohanes 17 Yesus bilang, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yesus punya hubungan yang intim dengan Bapa. Dia bangun hubungan dengan Bapa dalam keintiman selama 33 tahun dia di bumi. Karena itu waktu dia mau naik, awan kemuliaan itulah yang dibuat Bapa untuk membawa dia naik ke surga. Kemuliaan Bapa, Shekinahnya Bapa, hadirat Bapa itu dalam awan itu yang membawa Yesus naik. Saudara dan saya mau naik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rohani, dalam finansial atau keuangan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai awan kemuliaan itu juga ada bersama kita. Sampai hadiratnya melingkupi kita, menudungi kita, membungkus kita, menaungi kita. Dan dia sendiri hadiratnya itu akan membawa kita naik pada posisi-posisi terbaik di muka bumi ini. Kita gak perlu awan ini untuk bawa kita naik ke surga. Karena Yesus yang dibawa awan ini naik ke surga, dia yang akan membawa saudara dan saya ke surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam peringatan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, saudara dan saya perlu menangkap bagian ini, bahwa dia dibawa naik oleh awan kemuliaan itu, oleh hadirat Bapa, oleh Shekinahnya. Bobot kemuliaan yang dahsyat itu yang membawa Yesus naik. Yesus tidak naik dengan biasa, tapi dia naik dalam awan kemuliaan, dibawa oleh awan kemuliaan itu. Yang ketiga dan yang terakhir, awan kemuliaan ini saudara dan saya bisa lihat di dalam Wahyu 1. Wahyu 1 ayat yang ke-7 saya baca buat saudara. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Kata awan ini dalam terjemahan ini juga sama dengan awan yang membawa Yesus naik. Dan nanti Yesus akan datang juga dalam awan. Dan tadi kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 10, malaikat itu bilang kepada para murid,
bahwa Yesus yang terangkat ke surga ini juga dia akan datang dengan cara yang sama. Artinya kalau dia dibawa oleh awan naik ke surga, dia juga akan datang dalam kemuliaan Bapa dalam awan kemuliaan itu juga untuk datang menjemput saudara dan saya sebagai gereja Tuhan di bumi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mau membawa berita yang luar biasa, berita sukacita buat saudara dan saya, bahwa selama kita membangun keintiman dengan Tuhan, awan kemuliaan itu, sekinahnya Tuhan, hadiratnya Tuhan, itu bisa melakukan 3 hal buat kita. Yang pertama tadi, bisa membuka pintu surga untuk menurunkan apa yang kita perlu, seperti dia menurunkan mana bagi Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Tapi yang kedua, bisa membawa saudara dan saya naik next level, dalam level apa saja, seperti awan itu membawa Yesus naik. Dan yang ketiga, bisa membawa saudara dan saya melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti Yesus akan datang sesuai dengan kehendak Bapa untuk menjemput gerejanya, mempelai wanitanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk terus mengalami, dituntun, dibawa naik oleh awan kemuliaan itu, saudara dan saya hanya punya satu cara, yaitu membangun keintiman dengan Bapa di surga. Membangun keintiman dengan roh dan firman-Nya, maka kemuliaannya akan melingkupi kita. Dan kemuliaan itu akan membawa kita, sehingga kita mengalami terobosan. Disediakan apa yang kita perlu dari surga, dibawa kita naik, dan kemudian dia akan membawa kita melakukan kehendak Bapa di bumi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memperingati kenaikan Yesus ke surga dan mengalami awan kemuliaannya di bumi. Amin.